Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Murni Iren dengan NIM 24650014. Di sini saya akan mereview materi mikrokontroler bab 1, 2, dan 3. Pertama-tama itu pengertian mikrokontroler. Mikrokontroler adalah komputer kecil yang dikemas dalam chip IC dan dirancang untuk tugas atau operasi tertentu. Terdiri dari inti prosesor, memori, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Seperti itu digunakan dalam produk atau perangkat yang dikendalikan secara otomatis, seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, peralatan listrik, mainan, dan sistem tertanam lainnya. Kemudian penggunaan mikrokontroler semakin populer karena kemampuannya mengurangi ukuran dan biaya dibandingkan dengan desain menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input-output terpisah. Kemudian diagram blok dan struktur mikrokontroler. Pertama itu CPU, kedua otak mikrokontroler yang bertanggung jawab untuk mengambil, menerjemahkan, dan mengeksekusi instruksi. Ketiga, menghubungkan setiap bagian mikrokontroler ke dalam satu sistem. Keempat, memori. Kelima, menyimpan data dan program. Keenam, biasanya memiliki RAM dan ROM atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program. Ketujuh, port input, output paralel. 8. Menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input-output lainnya. 9. Port serial. 10. Menyediakan antar muka serial antara mikrokontroler dan periferal lainnya seperti port paralel. Ke-11 timer dan counter. Ke-12 menyediakan fungsi pengaturan waktu dan penghitungan. 13 melakukan fungsi modulasi pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi, osilasi, dan dapat digunakan untuk menghitung pulsa eksternal. Ke-14 analog to digital converter atau ADC. 15 mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Ke-16 sinyal input harus dalam bentuk analog, misalnya output dari sensor, sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Ke-17 digital to analog converter atau DAC. Ke-18 mengubah sinyal digital menjadi format analog. Ke-19 biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor DC. Kemudian 20 interrupt control. 21 menyediakan interupsi penundaan untuk program kerja. Kedua dapat berupa eksternal atau diaktifkan dengan pin interrupt atau internal dengan instruksi interupsi selama pemrograman. Kedua tiga blok fungsi khusus. Dan terakhir, beberapa mikrokontroler memiliki port tambahan untuk operasi khusus, misalnya dalam sistem robotik. Kemudian, keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Keunggulannya itu bertindak sebagai mikrokomputer tanpa komponen digital tambahan. Dia mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap, kemudian sederhana dan mudah untuk pemecahan masalah dan pemeliharaan sistem. Kemudian sebagian besar pin dapat diprogram untuk berbagai fungsi, mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan I/O tambahan, dan waktu yang diperlukan untuk operasi rendah. Kekurangannya itu arsitektur lebih kompleks daripada mikroprosesor dan hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Kemudian kebanyakan digunakan dalam peralatan mikro dan tidak dapat terhubung dengan perangkat berdaya tinggi secara langsung. Kemudian materi kedua dan ketiga. Pertama itu pendahuluan. Materi ini membahas tren dan interface mikrokontroler dalam konteks robotika serta relevansinya dengan industri 4.0. Ini presentasi mencakup kompetensi nasional, peluang karir,
kunci sukses di bidang elektronika, terapan, dan TI, serta berbagai aplikasi mikrokontroler. Kemudian, tren industri 4.0 elektronika dengan TI. Pertama itu industri 4.0 mendorong integrasi teknologi informasi dalam elektronika dan kompetensi berbagai programmer embedded sangat relevan dengan kemampuan program dan mengisi program ke dalam sistem mikroprosesor atau mikrokontroler untuk berkeperluan industri. Kemudian, peluang karir di bidang TI berbasiskan elektronika. Dalam itu developer aplikasi embedded dan kontrol, sistem kontrol, robotika, instrumentasi, monitoring, PDA, aplikasi SMS, dan lain-lain. Kemudian pengguna aplikasi elektronika, sistem minimum hit elektronika, produk industri, dan lain-lain. Kemudian penelitian aplikasi embedded dan kontrol, robotika, instrumentasi, sistem kontrol, aplikasi wireless, dan lain-lain. Kemudian engineer atau teknisi profesional, dan penggunaan software seperti Visual Basic, Net, C++, Visual C, Java, dan lain-lain. Kemudian kunci sukses menguasai elektronika, terapan, dan TI. Dalam itu software, pertama itu pemrograman dan interfacing microcontroller. Visual Basic, Net 2005, Visual C, Net 2005, atau Borland Delphi. Kemudian Java, SQL Server, Orange 10G, dan MySQL. Dengan hardware, dia pemrograman dan interfacing microcontroller dan PLC. Kemudian teknologi GSM dan CDMA. Kemudian mengapa mikrocontroller? Kemungkinan membangun aplikasi single chip, aplikasi dengan hanya satu buah chips. Chips teknologi terkini yang mampu melaksanakan tugas-tugas kontrol sistem, karena di dalamnya umumnya sudah mencakup CPU, RAM, ROM, EEPROM, tidak semua, I/O, serial atau paralel, dan timer. Kemudian berbagai mikrocontroller. Pertama itu mikrocontroller Atmel, mikrocontroller Pitch, mikrocontroller Basic Stem, kemudian mikrocontroller Maxim, Motorola, dan Renesas. Kemudian aplikasi mikrocontroller. Pertama itu robotika, home remote system, industri control, kontrol alat over SMS, aplikasi hiburan seperti games dan DVD player, kemudian antarmuka PC. Kemudian pertimbangan memilih mikrocontroller. Pertama itu ketersediaan IC dan programmer, harga, banyaknya penggunaan di lingkungan Anda, mendukung ADC, mengubah analog ke digital, dan fitur lainnya. Kemudian dan bahasa pemrograman assembly C basic. Kemudian mikrocontroller AVR Atmega 8535. Arsitektur AVR Atmega merupakan salah satu kekurangan AVR 8-bit RISC dengan arsitektur Harvard, memisahkan bus untuk instruksi dan data. Fitur utama Atmega, memori, flash memory 8 KB untuk menyimpan program, kemudian SRAM 512 byte, dan EEPROM 512 byte. Jumlah pin total 40, kecepatan hingga 60 MHz dengan kristal eksternal. Perangkat peripheral 8 kanal ADC 10 bit, 3 buah timer dan counter. USART untuk komunikasi serial. Kemudian SPI dan 12C untuk komunikasi dengan perangkat eksternal. Kemudian studi kasus dan contoh kode program. Contoh kode program dalam Bascode AVR untuk pengubahan analog ke digital ADC, dasar kendali, operasi pulsa, pulsode, fungsinya menampilkan data, dan LCD. Implementasi AVR pada robot untuk membaca sensor, jarak, dan mengendalikan gerakan robot. Kemudian desain robot sederhana, konsep desain robot sederhana dan implementasinya menggunakan mikrocontroller AVR.
Kemudian dasar pemrograman dan kompilasi. Contoh program sederhana dalam assembly untuk menerima input dan menampilkan ke LED. Kemudian proses komplikasi dan pengiriman memori mikrokontroler menggunakan ISP software. Dan terakhir, mikrokontroler PIC mengenakan pengenalan singkat tentang mikrokontroler, pitch, dan contoh kode program. Baik, itu saja dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.